Shalom, berjumpa kembali dalam acara Suara Gembala. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani 11 ayat 6, bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani pasal 11 ini ada 20 tokoh yang karena imannya dia hidup berkenan kepada Allah. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Ada 20 tokoh yang karena iman hidupnya berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Sebaliknya ada ribuan umat Israel yang menolak hidup percaya kepada Allah. Kalau saudara baca ayat yang saudara Ibrani 3 ayat 16 sampai 19 dikatakan mereka mati dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita pasti bisa hidup berkenan pada Allah bila saudara dan saya mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 17 ini saudara. Kira-kira ciri-ciri hidup yang berkenan kepada Allah itu apa? Yang pertama dari Ibrani 11 yaitu ayat 6. Tidak mungkin seorang yang tidak beriman itu berkenan kepada Allah. Jadi saudara, untuk berkenan yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia adalah Mesias dan dia adalah juru selamat dunia sehingga kita bisa diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus maka kita berkenan kepada Allah. Saudara, jadi seorang dinyatakan berkenan tak kala dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, Tuhan pernah berfirman melalui Daud dalam Mazmur 56 ayatnya yang keempat. Ketika aku takut, aku ini percaya, aku ini beriman. Jadi saudara, kita kalau beriman, percaya, maka kita berkenan. Dan percaya yang dimaksud adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang berkuasa, bagi dia tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup melakukan segala perkara saudara. Dia adalah juru selamat, penebus. Firman Tuhan katakan di bawah kolong langit tidak ada satupun nama yang dikaruniakan untuk kita beroleh selamat kecuali nama Yesus. Itu dulu yang harus kita miliki. Untuk kita berkenan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, penebus dosa. Dia Allah yang berkuasa dan luar biasa. Yang kedua saudara, kita melihat untuk kita bisa berkenan adalah menanggalkan semua dosa yang sangat merintangi kita untuk maju. Dalam ayat 1 kita banyak saksi saudara, maka kita harus menanggalkan semua saudara beban-beban dosa. Dosa kita harus tanggalkan waktu kita bertobat saudara. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 katakan bagaimana supaya kita bisa selamat. Hendaklah kamu bertobat, dibaptis dan menerima pengampunan dosa sehingga engkau dikaruniakan yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Jadi kita betul-betul harus bertobat saudara, maka kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertobat maka saudara, apapun yang kita perbuat itu Tuhan tidak berkenan, tidak suka kepada kita. Oleh sebab itu mari pada saat malam hari ini, kalau kita ingin berkenan, pertama kita harus percaya. Saudara percaya bahwa saudaraku yang kasih Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 saudara ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi untuk kita berkenan selain kita percaya, kita sadar dan bertobat dari dosa kita.
maka dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Bahkan pada pasal yang kelima, saudara, ayatnya yang ke-31 dalam Kisah Rasul, saudara, di situ dikatakan demikian, saudara, ayat 31. Kisah Rasul pasalnya yang ke-5. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudara, sekali lagi, untuk berkenan kita harus menanggalkan semua yang selama ini merintangi kita untuk maju. Tanggalkan selama kita masih kompromi, kita masih, saudaraku yang kekasih, yaitu mengizinkan dosa terus ada dalam kehidupan kita, saudara, maka itu akan menghambat kemajuan kita dan hal itu tidak berkenan kepada Allah. Bahkan dalam Kisah Rasul 10 ayat 43 di sana dikatakan demikian, saudara. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kalau saudara percaya, akan menerima pengampunan dosa jikalau kita bertobat. Jadi dosa bisa ditanggalkan bila kita menyangkalnya tiap-tiap hari. Dalam Lukas 9:23, barang siapa yang mau ikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, saudara, pikul salibnya setiap hari. Saudara, kita setiap hari harus bergumul dengan daging kita sendiri. Banyak orang Kristen tetapi membiarkan dosa tetap jalan dalam hidupnya dan tidak ada rasa keinginan berjuang, ada satu kerinduan untuk lepas. Dalam Ibrani 12 ayat 4 katakan, dalam melawan dosamu, ya, dalam bergumul melawan dosamu, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita seringkali tidak ada niat ingin berhenti. Kita tahu bahwa itu dosa, itu tidak berkenan. Tapi kita tidak ada usaha, tidak ada niat, tidak ada perjuangan ingin lepas. Harus disangkal tiap hari, saudara. Daging itu harus disalibkan. Sebab kalau tidak, kita tidak akan berkenan. Dalam Roma 8 ayat 8, daging sama sekali tidak akan berkenan kepada Allah. Kalau kita melakukan perbuatan daging, kita akan mati. Tapi kalau kita hidup dalam roh, roh itu akan mematikan perbuatan daging. Kita berjuang tiap hari, saudara, dengan kedagingan kita, kelemahan kita, kebiasaan buruk kita yang telah membuat kita ketagihan. Kita tidak bisa lepas, kita selalu tergantung dengan itu. Berapa banyak sampai hari ini, sekalipun kita punya identitas Kristen, guru sekolah minggu, pemain musik, singer, song leader, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Tapi engkau belum bertobat secara total. Engkau belum menyangkali dosa-dosa yang selama ini terus kita lakukan. Paling banyak orang jatuh melalui HP kita masing-masing. Di mana dia tiap hari tergantung dengan situs pornografi. Tiap hari dia melihat. Di mana ditontonkan perempuan-perempuan tanpa busana. Dilihat terus berjam-jam, matanya najis. Dan melihat cara-cara yang tidak berkenan. Dilihat, disaksikan, diperhatikan, ditonton. Berulang-ulang. Sampai akhirnya pikiran kita ngeres. Fantasi, imajinasi kita kotor. Kita masih pelayanan ke gereja, bahkan bikin khotbah. Saya katakan, saudara, kalau sudah meninggal hari ini, sudah masuk neraka. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan, bertobat. Tanggalkan semua dosamu, kebiasaan burukmu. Jangan anggap enteng, saudara. Kematian seseorang tidak pernah diduga, saudara. Sewaktu-waktu bisa merenggut. Jangan sampai waktu kita dipanggil Tuhan, kita sedang berada dalam jurang dosa. Yang ketiga, kita harus hidup kudus. Di dalam seluruh hidup kita. Kita melihat kembali, saudara, di dalam Ibrani pasal 11 tadi, saudara. Bagaimana firman Tuhan katakan dalam ayat 14 disebutkan begini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Dalam Ibrani 12, saudara, ayatnya yang saudaraku yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau dan menjual hak keseluruhannya untuk sepiring makanan. Jadi saudara, dari ayat 14 sampai 16 ini, untuk kita berkenan kita harus hidup kudus dalam seluruh hidup kita. Ciri-ciri hidup kudus dalam surat Ibrani ini pasal 12 ayat 14 sebagaimana berikut. Yang pertama, hidup damai dengan semua orang. Dia tidak punya musuh, saudara. Dia tidak punya akar kepahitan, kebencian, saudara. Suami istri harus hidup damai. Dalam 1 Petrus 3:7 supaya doa kita tidak terhalang. Mungkin ada di antara saudara punya dendam, sakit hati, kemarahan, kepahitan, kebencian yang sampai hari ini kau masih endam. Itu tidak berkenan, saudara. Jadi kita harus hidup damai dengan semua orang. Bahkan juga damai dengan sesama. Saudara, kalau kita mau memberikan korban persembahan, lalu kita ingat bahwa kita punya konflik dengan seseorang, kita tinggalkan persembahan itu dulu. Datangi orang itu, bereskan. Setelah itu baru kita memberikan korban persembahan. Jangan berkorban melayani dengan hati yang masih pahit. Hati yang punya dendam, yang masih punya musuh, yang belum mengampuni, saudara. Oleh sebab itu mari kita sebagai anak Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita harus betul-betul yang pertama berdamai dengan semua orang. Hari ini adakah di antara saudara yang sedang bermusuhan? Suami istri neng-nengan, pisah ranjang, atau dengan siapapun. Hari ini kalau kau ingin berkenan, datangi dia, bereskan, lepaskan pengampunan. Saudara, ada banyak orang yang sakit karena punya kepahitan. Saudara, ada seorang yang kena penyakit, saudara, kanker stadium 4. Saudara, dan dia sudah diaba-abani. Hanya 6 bulan usianya. Tapi waktu mendengar khotbah saya, dia praktekkan, dia lepaskan pengampunan, dia memberkati musuhnya. Itu kanker pecah sendiri, saudara. Dan sekarang sudah saudaraku yang kasih 14 tahun. Sembuh, ya, mengalami kesembuhan hanya karena melepaskan pengampunan. Kalau kau tidak mengampuni, penyakit yang kau derita bukan tambah baik tapi tambah parah, bahkan mungkin bisa merenggut nyawa saudara. Hari ini lepaskan pengampunan, jangan pendam, yaitu kebencian. Mungkin kau disakiti, dikata-katain tidak enak, diperlakukan tidak adil, rasanya sakit melihat wajahnya saja kita sudah muak. Tapi kalau kau ingin diberkati, doakan dia, berkati dia. Nanti berkat itu akan kembali kepada kita. Dan ayat 5, jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari persekutuan. Artinya untuk berkenan kita harus, saudaraku yang kasih, untuk ayat 15 menjauhkan diri supaya kita jangan tumbuh akar kepahitan. Kemudian selanjutnya kita harus tetap setia dalam ibadah. Dan yang terakhir ayat 16, berhenti bercabul, bersundal, bersinah. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan harus berhenti, kata firman Tuhan. Sebab kamu tahu, di dalam ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak keseluruhannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebelum terlambat, mari saudara berhenti dari bercabul, bersundal, bersinah, berbuat najis. Kita harus betul-betul hidup kudus. Saudara, jadi dikatakan bahwa kita harus berkenan kepada Allah. Di mana di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Allah. Nah saudara, oleh sebab itu mari untuk supaya kita berkenan, ciri-cirinya yang pertama harus percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, penebus dosa, Allah yang Maha Kuasa. Karena percaya Yesus, saudara, tidak mungkin ke dukun, tidak mungkin ke paranormal. Yang kedua, saudara, untuk supaya berkenan, saudara menanggalkan semua dosa yang selama ini merintah kita. Harus ditanggalkan, dilepaskan. Jangan kita pelayanan dosa. Harus ambil sikap, lepaskan, tinggalkan. Yang ketiga, kita harus berusaha hidup kudus. Dengan cara, saudara, kita berdamai dengan semua orang. Tidak punya musuh, tidak ada kepahitan. Saudara, kita berdamai. Yang kedua, saudara, kita harus rajin ibadah.
bahkan juga kita tidak tumbuh akar kepahitan. Dan yang terakhir, jangan ada percabulan, hal-hal yang najis melekat pada kita. Hari ini jikalau firman Tuhan datang, jangan mengeraskan hati. Hari ini adalah hari perkenanannya, hari keselamatan saudara. Jangan sampai kita lewatkan, karena belum tentu Allah akan mengulangi kesempatan buat kita bertobat. Hari inilah waktunya kita ambil keputusan. Tuhan Yesus, kami mau bertobat, kami akan tanggalkan dosa, kami akan mulai hidup kudus, hidup benar. Karena kami ingin masuk surga, kami ingin selamat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama akan tutup acara ini dengan doa. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan suara gembala ini. Saudara sedang dalam pergumulan. Mungkin bukan pergumulan masalah ekonomi, masalah yaitu kebutuhan yang lain. Tapi kau bergumul tentang dosamu. Karena sudah sekian lama kau berjuang tapi selalu gagal. Jatuh bangun, jatuh bangun. Hari ini bersama-sama dengan saya kita berdoa. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Hari ini kalau ada seorang anak Tuhan yang terikat oleh dosa, terbelenggu, sehingga dia diperbudak oleh hawa nafsu, dia ketagihan, dia keterikatan, sepertinya tidak bisa lepas. Hari ini juga bersama Roh Kudus kami berdoa. Demi nama Yesus, Engkau bebaskan, lepaskan, merdekakan dari keterikatan, belenggu, perbudakan dosa, hawa nafsu. Baik percabulan, kenajisan, roh-roh jahat, roh-roh yang tidak berkenan. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan. Basuh kami dengan darah Tuhan. Kami berhenti untuk mengkonsumsi situs pornografi dari HP kami. Baik lewat YouTube, lewat Instagram, lewat YouTube, mau lewat Facebook, lewat apapun. Mulai hari ini kami hentikan. Kami tidak mau melihat dengan mata kami hal-hal yang najis, hal yang kotor. Mulai hari ini kami mau bertobat, mata kami akan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya akar kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati. Karena kami merasa tidak terima perlakuannya atas hidup kami. Kami ada dendam dengan dia. Hari ini mampukan kami melepaskan pengampunan. Kami memberkati, mendoakan musuh-musuh kami. Supaya Tuhan berkati kami. Tuhan lepaskan kami dari roh akar kepahitan. Dalam nama Yesus. Berikan roh pengampunan yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Dan kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara yang sama, Suara Gembala, di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.